Bukan Mendes, incaran utama Man United adalah Aït-Nouri. Bek PSG, Nuno Mendes, ternyata bukanlah pilihan utama Ruben Amorim di Manchester United. Sebaliknya, defender Wolverhampton, Ryan Aït-Nouri, menjadi target utama. Berita terbaru mengungkapkan bahwa Manchester United tengah berupaya untuk mendatangkan bek kiri baru, namun Amorim tidak menjadikan Nuno Mendes sebagai prioritas. Ia lebih memilih untuk memboyong Aït-Nouri dari Wolverhampton, menurut laporan dari Chow Offside. Dikabarkan, transfer Aït-Nouri ke United bisa saja terwujud pada bulan Januari ini, dengan syarat Tyrell Malacia terlebih dahulu meninggalkan Old Trafford. Saat ini, Malacia sudah menarik perhatian dua klub, yaitu Juventus dari Italia dan Borussia Dortmund dari Jerman. Jamal Musiala tolak gabung dua raksasa Inggris, pilih bertahan di Bayern Munchen. Musiala dilaporkan siap menolak tawaran untuk kembali ke Inggris dan memilih untuk tetap berseragam Bayern Munchen. Meskipun demikian, masa depannya sempat menjadi tanda tanya, terutama dengan klub-klub seperti Manchester City yang mengirimkan pemandu bakat untuk mengamati performanya di musim ini. Sumber yang diacu oleh kepala koresponden TBR Football, Graeme Bailey, mengungkapkan bahwa Musiala, yang memiliki kedekatan dengan Davies, kini bersiap untuk berkomitmen bersama Bayern Munchen, mengikuti jejak sahabatnya itu. Setelah negosiasi kontrak Musiala dengan Bayern terhenti di akhir tahun lalu, sejumlah klub seperti Arsenal, Liverpool, Manchester City, dan mantan klubnya, Chelsea, telah menghubungi perwakilan Musiala untuk menunjukkan minat mereka. Namun, setelah pembicaraan baru-baru ini, Musiala dilaporkan siap untuk memperpanjang kontraknya dengan Bayern. Klub tersebut optimis bahwa kesepakatan dengan Musiala dan Davies dapat tercapai dalam waktu dekat. Senangnya Guardiola, terus dimanjakan Man City di bursa transfer. Setelah melewati masa-masa sulit, Manchester City tetap menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol ini masih mendapatkan dukungan penuh di bursa transfer. Saat ini, Manchester City tengah merampungkan beberapa kesepakatan transfer dengan berbagai klub. Nama-nama seperti Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt, Abdulkadir Husanov dari Lens, dan Vitor Reis dari Palmeiras sedang dalam tahap negosiasi yang berbeda-beda. Sebagai juara bertahan Liga Inggris, mereka juga berusaha untuk mendatangkan Andrea Cambiaso dari Juventus, sebagai langkah antisipasi jika Kyle Walker memutuskan untuk pergi. Selain berupaya mendatangkan pemain-pemain baru, Man City juga menunjukkan dukungan kepada Guardiola dengan cara lain. Mereka berhasil mengikat Erling Haaland dengan kontrak luar biasa yang berdurasi 9,5 tahun hingga 2034, dengan nilai yang sangat mengesankan. Semua ini terjadi setelah Man City mengalami masa sulit, di mana mereka hanya meraih 1 kemenangan dari 13 pertandingan. Dalam periode tersebut, Guardiola menyebutnya sebagai dampak dari krisis pemain akibat cedera, yang membuat timnya menelan 9 kekalahan. Dapat kontrak baru, Haaland digaji Rp16.500 per detik. Kontrak baru Erling Haaland sungguh luar biasa. Setiap detik, Haaland menerima gaji dari Manchester City sebesar Rp16.500. Pemain bintang ini telah memastikan masa depannya di City dengan menandatangani kontrak baru yang berdurasi 9,5 tahun. Ini berarti Haaland akan tetap berseragam City hingga tahun 2034, saat usianya mencapai 34 tahun. Keputusan ini sekaligus menutup semua spekulasi mengenai masa depan Haaland, yang sebelumnya diisukan akan pindah ke Real Madrid atau Barcelona, terutama karena adanya klausul penjualan dalam kontrak lamanya. Keberlanjutan Haaland di City juga tidak terlepas dari komitmen klub yang bersedia mengeluarkan dana besar untuk menggaji mantan bintang Borussia Dortmund tersebut. Dalam kontrak sebelumnya, Haaland mendapatkan gaji sebesar £375.000 per pekan, yang setara dengan sekitar 7,4 miliar rupiah. Jika ditambahkan dengan bonus-bonus dari gol dan trofi, serta hak cipta dan loyalitas, total gaji Haaland diperkirakan hampir mencapai 1 juta pound per pekan, atau sekitar 19,9 miliar rupiah. Inter akan datangkan Sam Beukema atau Ardian Ismaili di bursa transfer Januari. Inter tengah memikirkan kemungkinan untuk mendatangkan seorang bek baru pada bulan Januari, menyusul masalah cedera yang terus menghantui Francesco Acerbi. Berdasarkan informasi dari Sport Mediaset, dua nama utama yang diincar oleh Nerazzurri sebagai pengganti sementara Acerbi adalah Sam Beukema dan Ardian Ismaili. Salah satu pemain yang menjadi perhatian Inter adalah Sam Beukema, bek berusia 26 tahun yang saat ini membela Bologna. Beukema sudah lama menjadi target pertahanan Inter, dan situasi cedera Acerbi bisa mempercepat proses transfernya di bulan Januari. Selain Beukema, Ardian Ismaili, bek berusia 28 tahun dari Empoli, juga masuk dalam radar Inter. Namun, dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir Juni mendatang, Inter mungkin harus mempertimbangkan opsi peminjaman untuk mendapatkan Ismaili. Meski begitu, Sport Mediaset melaporkan bahwa transfer pinjaman untuk Ismaili tampaknya sulit dilakukan, mengingat status kontraknya. Barcelona siapkan langkah untuk mendapatkan Rashford.
Masa depan Marcus Rashford masih menjadi misteri menjelang 2 minggu terakhir bursa transfer musim dingin. Barcelona dilaporkan sedang mempersiapkan langkah untuk merekrut penyerang Manchester United ini. Pemain depan asal Inggris tersebut berkeinginan untuk meninggalkan Manchester United dan telah menarik perhatian banyak klub, termasuk Barcelona, AC Milan, dan tim-tim besar Eropa lainnya. Barcelona telah berusaha keras untuk mendapatkan Rashford selama beberapa minggu terakhir, namun meningkatnya biaya gaji menjadi kendala dalam proses tersebut. Laporan terbaru dari Goal memberikan kabar terkini mengenai upaya Barcelona untuk merekrut Rashford, karena klub tersebut sangat ingin memperkuat lini serangnya. Menurut informasi yang beredar, klub asal Catalonia itu masih mencari cara untuk merekrut Rashford meskipun menghadapi tantangan terkait batasan gaji. Unai Emery akui Diego Carlos berpeluang tinggalkan Aston Villa. Manajer Aston Villa, Unai Emery, mengungkapkan bahwa Diego Carlos memiliki peluang untuk meninggalkan klub pada bursa transfer Januari ini. Fenerbahce dilaporkan sedang berusaha mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek asal Brasil tersebut. Diego Carlos, yang kini berusia 31 tahun, akan memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim panas mendatang. Meskipun sebelumnya ada peluang untuk pindah pada bursa transfer musim panas lalu, kesepakatan tidak pernah terwujud. Menjelang laga Aston Villa melawan Arsenal pada Ahad, 19.1, dini hari WIB, Unai Emery memberikan komentar mengenai masa depan Carlos, yang telah absen dalam 4 pertandingan berturut-turut. "Saya tidak tahu," ia ungkap Emery saat ditanya tentang kemungkinan penjualan Carlos. Ia melanjutkan, "Di pagi ini dia menjalani pemeriksaan medis dan merasa tidak enak badan. Dia tidak akan berlatih dan tidak akan tersedia untuk pertandingan besok. Saya tahu mereka, kurang lebih, sedang berdiskusi mengenai kemungkinan kepindahan, tapi saya tidak tahu lebih dari itu." Fikayo Tomori didekati Juventus, Sergio Conceição geram kepada AC Milan. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição, dilaporkan tengah merasa marah kepada manajemen klub karena berpotensi kehilangan bek tengah andalannya, Fikayo Tomori, yang diincar oleh rival mereka, Juventus, menjelang pertandingan akhir pekan ini. Menurut informasi dari Corriere della Sera, Juventus berencana untuk meminjam Tomori dengan biaya awal sebesar 5 juta euro, disertai kewajiban untuk membelinya seharga 25 juta euro. Lebih lanjut, media Italia tersebut mengungkapkan bahwa pihak AC Milan masih membuka kemungkinan untuk menjual Tomori, yang membuat Conceição semakin geram. Kepergian Tomori sebelumnya diharapkan terjadi karena ia memiliki masalah dengan pelatih sebelumnya, Paulo Fonseca. Namun, di bawah arahan Conceição, bek asal Inggris ini kembali mendapatkan tempatnya dan sang pelatih asal Portugal bertekad untuk terus mengandalkannya hingga akhir musim. Tomori telah tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan yang dijalani Milan di bawah kepemimpinan Conceição. Layu sebelum berkembang seperti Ansu Fati. Masa depan Ansu Fati di Barcelona kini tergantung pada seutas benang. Dari seorang calon penerus Lionel Messi, Ansu Fati kini seolah berada di ambang untuk meninggalkan klub asal Catalonia tersebut. Dulu, Ansu Fati dianggap sebagai bintang yang akan menggantikan Messi, terutama karena posisinya sebagai penyerang. Statusnya sebagai pewaris nomor punggung 10 semakin menguat setelah dia mengenakan nomor ikonik itu mulai musim 2021-2022. Namun, setelah mengambil alih nomor 10, Ansu Fati justru terjebak dalam situasi yang sulit. Cedera parah yang dialaminya pada November 2020 membuatnya harus menepi lebih dari 300 hari akibat masalah pada meniskusnya. Menurut Fabrizio Romano, kondisi ini menunjukkan bahwa Ansu Fati tidak lagi menjadi bagian dari rencana Barcelona. Klub telah membuka jalan bagi pemain berusia 22 tahun itu untuk pergi. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan Ansu Fati. Apakah ia akan melangkah pergi atau tetap bertahan? MU berduka, legenda setan merah Denis Law meninggal dunia di usia 84 tahun. Law mencetak 237 gol dalam 404 penampilan di semua ajang bersama Manchester United. Rekor ini hanya bisa disaingi oleh Sir Bobby Charlton dan Wayne Rooney dalam daftar pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa. Law dikenal sebagai bagian dari Trinitas Suci, United, bersama Sir Bobby Charlton dan George Best. Ketiganya diabadikan dalam bentuk patung yang berdiri megah di luar Stadion Old Trafford. Salah satu prestasi membanggakan Law adalah ia menjadi satu-satunya pesepak bola asal Skotlandia yang pernah meraih Ballon d'Or, yang diraihnya pada tahun 1964. Sebagai seorang pemain, Law memiliki banyak momen bersejarah, termasuk golnya di laga derby Manchester pada musim 1973-74. Saat itu, ia mencetak gol untuk Manchester City melawan mantan klubnya, Manchester United, di Old Trafford. Gol tersebut sempat dianggap sebagai penyebab degradasi United, meskipun hasil pertandingan lain di hari yang sama memastikan bahwa anggapan itu tidak sepenuhnya akurat.